Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua yang kami hormati Bapak Rektor dan para mantan rektor, para guru besar dan para dosen, para mahasiswa yang sangat bersemangat dan saya banggakan, serta hadirin sekalian yang terhormat. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat hari jadi Institut Teknologi 10 November yang ke-56. Merupakan suatu kebanggaan bagi saya untuk bisa hadir di dalam mengisi acara hari ini yang bertepatan juga dengan hari yang sangat spesial, yaitu Hari Pahlawan di negara kita, yaitu Hari Pahlawan Nasional. Tentu dengan semangat merayakan dan memberikan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada para pahlawan bangsa yang telah mengorbankan dirinya untuk meraih kemerdekaan bangsa Indonesia. Pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan berbagai hal yang berhubungan dengan kondisi dan tantangan ekonomi nasional Indonesia serta kesempatan ke depan. Bapak dan Ibu sekalian serta hadirin yang kami hormati, perekonomian global pada saat ini masih menunjukkan ketidakpastian. Ini diakibatkan karena krisis keuangan global sejak tahun 2008-2009 yang telah memperlemah perekonomian negara-negara maju, utama di Eropa dan Amerika Serikat, dan bahkan sekarang telah menjawab pelemahannya di berbagai ekonomi negara berkembang dan negara emerging. Pertumbuhan ekonomi global terus mengalami tekanan. Tekanan itu berasal baik dari ancaman perkembangan geopolitik maupun masalah keamanan di berbagai belahan dunia. Tekanan juga berasal dari pelemahan perdagangan dunia, serta jatuhnya komoditas, harga-harga komoditas, dan pelemahan diakibatkan karena perubahan dan restrukturisasi perekonomian negara Tiongkok yang merupakan negara kedua terbesar di dunia yang selama lebih dari 10 tahun menjadi lokomotif pertumbuhan dunia. Perekonomian Tiongkok berubah atau ingin diubah dari perekonomian yang tadinya bergantung kepada investasi dan ekspor menjadi perekonomian yang lebih ditopang oleh kekuatan domestik, yaitu melalui konsumsi dan inovasi, sehingga mereka bisa mengupgrade dari industri manufakturnya kepada industri yang bernilai tambah tinggi. Di sisi pasar keuangan, rencana kenaikan suku bunga oleh Federal Reserve serta keputusan rakyat Inggris untuk keluar dari European Union atau Brexit, bahkan hasil pemilu di Amerika Serikat yang kita ikuti pada hari ini sangat berpotensi untuk menciptakan ketidakpastian dan volatilitas sentimen yang berakibat kepada arus modal di negara-negara berkembang yang akan dipengaruhi. Risiko-risiko inilah yang sekarang ini menjadi tantangan besar bagi pengelolaan perekonomian dunia, termasuk dan utamanya bagi negara-negara yang sedang mencoba menaikkan tingkat perangkat dirinya dari negara berkembang menjadi negara maju. Indonesia adalah negara yang termasuk dalam kategori middle income, negara berkembang dengan perekonomian terbuka yang tentu tidak dapat dipisahkan dari pengaruh kondisi global tersebut. Gejolak perekonomian global memberikan pengaruh negatif
pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat, salah satunya diakibatkan oleh sangat melemahnya sisi ekspor dan impor yang tumbuh negatif hingga kuartal terakhir saat ini. Ibu dan Bapak sekalian serta hadirin yang saya hormati, di dalam pengelolaan ekonomi Indonesia modern, peranan ekspor dan impor memiliki kontribusi yang sangat besar pada penciptaan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan kesempatan kerja. Kita ingat pada era 70-an hingga 80-an, perekonomian Indonesia pernah merasakan situasi yang diakibatkan oleh meningkatnya harga minyak atau disebut oil boom, dan juga permintaan terhadap barang-barang produk dari kehutanan kita atau timber boom. Fenomena ini yang kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia pada dekade 70-an 80-an untuk bisa tumbuh di atas 8%. Termasuk pada periode itu upaya menurunkan kemiskinan dan menciptakan kemakmuran. Setelah pasar komoditas di Indonesia mengalami komoditas boom, Indonesia secara bertahap mencoba membangun industri manufaktur, terutama yang bersifat labor intensif. Pada saat ini, Indonesia kembali mengalami apa yang disebut commodity boom sampai dengan 3 tahun terakhir, yang kemudian mengalami penurunan sangat tajam. Indonesia berhasil menghadapi tekanan global baik yang diakibatkan oleh krisis ekonomi dunia pada 2008-2009 maupun setelahnya dengan penurunan komoditas yang masih kita rasakan hingga saat ini. Namun sebagai negara besar, Indonesia memiliki potensi ekonomi yang luas. Maka tidak seharusnya Indonesia tergantung pada hanya ekspor komoditas sebagai penggerak ekonomi. Harga komoditas akan selalu mengalami gejolak naik ataupun turun, yang membuat suatu perekonomian yang terlalu tergantung pada produksi komoditas itu akan mengalami kondisi yang rapuh dan rawan terhadap gejolak. Bahkan banyak negara-negara berkembang di dunia yang bahkan tidak mampu mendapatkan manfaat dari harga komoditas yang tinggi karena rezeki besar dari ekspor komoditas sering bahkan menjadi sumber malapetaka. Di dalam textbook ekonomi kita sebutnya sebagai resource curse, suatu kutukan karena memiliki sumber daya alam yang kaya. Jadi sumber daya alam yang kaya, banyak negara di dunia justru tidak menimbulkan kemakmuran, tapi sering menimbulkan malapetaka dalam bentuk konflik, korupsi, dan penindasan. Pada 3 tahun terakhir ini, harga komoditas dunia mengalami penurunan yang sangat dalam, dan diperkirakan harga ini akan masih bertahan pada tingkat yang tidak terlalu tinggi akibat permintaan yang melemah, terutama dari perekonomian RRT, dan juga karena pelemahan perdagangan dunia. Oleh karena itu menjadi keharusan agar perekonomian Indonesia agar memiliki daya tahan yang tinggi, perlu dilakukan diversifikasi perekonomian, dan itu menjadi sangat besar. Dari saya tidak boleh mundur karena takut jalur. Jadi orasi ilmiah dengan konsentrasi di kaki dan di kepala. Saya ingin menjelaskan dari sisi prospek pertumbuhan ekonomi dunia pada sisi permintaan. Maka kondisi permintaan akan terus melemah. Oleh karena itu Indonesia perlu
memfokuskan agar bisa menggunakan sumber pertumbuhan dalam negeri sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang bersifat inklusif dan baik. Apa kebijakan yang diperlukan untuk membuat pusat pertumbuhan ekonomi dalam negeri muncul secara berkelanjutan? Pertama, daya beli masyarakat dan confidence dari konsumen harus terus dijaga dan diperkuat. Ini berarti tingkat harga harus dijaga pada level yang rendah atau inflasi rendah, dan mata uang rupiah yang harus dijaga stabil. Kedua, investasi swasta dan pemerintah termasuk BUMN harus ditingkatkan dan saling melengkapi dan bukan saling bersaing, apalagi saling melemahkan. Belanja anggaran pemerintah diarahkan kepada belanja untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia seperti kesehatan dan pendidikan, juga untuk penelitian serta pengembangan agar mampu memperbaiki tingkat produktivitas dan inovasi. Anggaran pemerintah untuk pendidikan dan kesehatan mengalami peningkatan yang luar biasa tinggi di dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Karena saya baru kembali lagi menjadi Menteri Keuangan, saya selalu bisa membandingkan 10 tahun yang lalu waktu saya menjadi Menteri Keuangan. Dan saya bisa melihat bahwa anggaran pendidikan meningkat luar biasa besar. Dari dulu hanya sekitar 60 triliun, saat ini telah mencapai 400 triliun rupiah. Tentu persoalan Indonesia tidak hanya pada kemauan dan keinginan untuk menaikkan anggaran di bidang pendidikan, kesehatan untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia. Fokus kita juga harus untuk menjamin bahwa belanja-belanja tersebut akan dilakukan dengan kualitas belanja yang baik dan mampu memperbaiki kualitas sumber daya manusia, terutama mahasiswa dan para siswa kita, agar menjadi manusia-manusia generasi muda yang memiliki kemampuan intelektual dan skill serta kemampuan untuk menjaga kepentingan Republik Indonesia. Inilah makanya peranan dari dunia pendidikan menjadi sangat penting dengan nilai-nilai dan prinsip pengelolaan belanja pendidikan yang akuntabel, transparan, profesional, dan bebas dari korupsi. Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati, dari sisi sektor produksi perekonomian Indonesia, pemerintah terus mendorong agar ruang inovasi dan teknologi menjadi sumber pertumbuhan ekonomi yang baru yang mampu meningkatkan nilai tambah dan produktivitas secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pada hari ini saya bersedia untuk hadir dan ikut merayakan Dies Natalis ke-56 ITS, karena saya tahu dan saya percaya bahwa ITS merupakan salah satu universitas yang mampu menyumbangkan dari sisi perbaikan inovasi dan teknologi untuk menjadi suatu nilai tambah yang berkelanjutan. Sektor-sektor ekonomi yang akan memiliki potensi untuk tidak hanya menyumbangkan pertumbuhan ekonomi, namun juga untuk menciptakan kesempatan kerja yang berkualitas adalah industri manufaktur, sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan, sektor jasa modern seperti jasa keuangan, transportasi, dan telekomunikasi. Untuk dapat mewujudkan industri domestik yang kompetitif dan bernilai tambah tinggi, maka diperlukan langkah-langkah kebijakan yang berfokus untuk memperbaiki produktivitas dan daya saing. Juga perlu dilakukan koreksi untuk mengurangi beban ekonomi biaya tinggi. Saat ini perekonomian Indonesia masih harus menghadapi berbagai hambatan domestik. Tantangan ini harus diselesaikan.
Tantangan tersebut antara lain: satu, infrastruktur yang belum memadai. Kedua, tingkat produktivitas dan inovasi di dalam negeri yang masih rendah. Dan ketiga, pasar keuangan domestik yang masih belum berkembang optimal sehingga belum mampu mendukung pendanaan. Kualitas infrastruktur Indonesia sering menjadi topik bahasan di berbagai diskusi. Pada laporan Global Competitiveness Report tahun 2016-2017, kualitas infrastruktur di Indonesia berada pada peringkat 60 dari 138 negara. Posisi tersebut jauh di bawah negara tetangga kita seperti Thailand di posisi 49 dan Malaysia bahkan di peringkat 24. Tentu kita bisa berargumentasi bahwa negara tersebut dari sisi geografis dan luas tidak seluas negara kita. Namun itu tidak menjadi alasan untuk membiarkan kenyataan bahwa gap infrastruktur di dalam perekonomian Indonesia merupakan salah satu sumber yang menyebabkan perekonomian kita tidak kompetitif. Peringkat ini juga menunjukkan bahwa infrastruktur memang masih menjadi salah satu kendala utama. Oleh karena itu, untuk meningkatkan daya saing dan pengentasan kemiskinan serta memerangi kesenjangan, belajar dan pembangunan infrastruktur menjadi sangat penting. Berbagai studi empiris telah menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur yang bersifat masif dapat memberikan dampak multiplier yang besar bagi suatu perekonomian melalui perbaikan produktivitas dan mobilitas. Investasi publik pada sektor infrastruktur, teknologi, dan pendidikan dianggap dapat meningkatkan baik dari sisi permintaan dan juga meningkatkan dari sisi supply atau produksi. Dan investasi di tiga hal itu dapat berpotensi mengurangi ketimpangan. Tersedianya kualitas infrastruktur yang baik dari sisi logistik, energi, dan akan memberikan ruang yang luas bagi sektor industri untuk tumbuh dan berkembang. Peningkatan aksesibilitas antar daerah serta pasokan listrik yang merata tentu akan mendukung penciptaan kondisi pasar yang lebih efektif agar dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Untuk itu, bagi sebuah ekonomi dengan potensi sebesar Indonesia, pengembangan dan pembangunan kualitas infrastruktur adalah menjadi prasyarat dari proses industrialisasi. Bapak dan Ibu sekalian serta hadirin yang kami hormati, pemerintah telah melakukan berbagai reformasi yang terintegrasi melalui langkah koordinatif dalam bentuk berbagai paket kebijakan yang ditujukan untuk mengurangi biaya ekonomi tinggi serta memperbaiki efisiensi ekonomi. Hal ini dilakukan dengan memangkas berbagai peraturan atau regulasi yang dikombinasikan dengan kemampuan negara untuk memberikan insentif melalui paket kebijakan ekonomi. Secara umum, paket kebijakan ini adalah bertujuan untuk menjaga agar masyarakat Indonesia terus memiliki daya beli dan memperbaiki iklim investasi di Indonesia. Hal ini penting untuk menjaga agar Indonesia dengan populasi lebih dari 250 juta memiliki pasar yang kuat agar menjadi topangan yang sangat kuat bagi proses industrialisasi. Komitmen terhadap reformasi yang bersifat struktural mendapatkan pengakuan dunia di dalam peringkat yang meningkat secara signifikan, yaitu dari sisi ease of doing business.
Pemerintah akan terus menggunakan instrumen anggaran secara efektif melalui peningkatan kualitas belanja, peningkatan penerimaan negara, serta pengelolaan pembiayaan yang hati-hati dan berkelanjutan. Dari sisi belanja, pemerintah terus menetapkan berbagai kebijakan strategis. Salah satunya dengan melakukan reformasi skema subsidi agar lebih tepat sasaran, mengurangi subsidi energi, dan melakukan realokasi belanja agar menjadi lebih produktif seperti infrastruktur dan bantuan sosial yang tepat sasaran. Dalam 3 tahun terakhir, pertumbuhan belanja infrastruktur pemerintah telah mencapai 32%. Pembangunan infrastruktur tidak hanya menjadi tugas pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah. Mulai tahun 2017, minimal 25% dana transfer umum bagi pemerintah daerah akan digunakan untuk membiayai belanja infrastruktur. Untuk menjaga kesinambungan fiskal, pemerintah tetap konsisten menjaga agar defisit anggaran dan rasio utang pada batas yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Pemerintah juga melakukan inovasi dan penguatan di bidang pembiayaan infrastruktur melalui penyertaan modal BUMN dan badan layanan umum yang memiliki fungsi strategis untuk mengembangkan infrastruktur seperti PT Sarana Multi Infrastruktur, PT Benjamin Infrastruktur Indonesia, PT Sarana Multi Kriya Finance, serta BRU, Lembaga Manajemen Aset Negara. Peranan instrumen yang efektif dan berkelanjutan hanya akan bisa dijaga apabila ditopang oleh sisi pendapatan negara yang kokoh dan memiliki basis yang luas. Oleh karena itu, perbaikan dan reformasi di sisi pendapatan negara menjadi sangat penting. Pemerintah telah mengawali langkah reformasi perpajakan melalui kebijakan terobosan amnesti pajak. Kebijakan ini ditujukan untuk mendorong ekonomi melalui pemanfaatan dana repatriasi, perluasan basis data pajak, dan peningkatan kualitas hubungan antara wajib pajak dengan otoritas perpajakan. Sampai dengan tahap pertama, pelaksanaan amnesti pajak mendapatkan hasil yang cukup baik. Momentum ini akan diperkuat dengan reformasi yang lebih kuat dari sisi perubahan perundang-undangan dan perbaikan administrasi perpajakan serta kinerja dari institusi perpajakan. Hal ini termasuk membersihkan institusi pajak dari praktek tidak terpuji seperti korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Langkah-langkah ini bertujuan untuk membangun kembali rasa percaya masyarakat terhadap institusi pajak yang harus menjalankan tugas konstitusi yang sangat berat, yaitu mengumpulkan penerimaan negara dalam bentuk pajak. Ibu dan Bapak sekalian dan para hadirin yang saya hormati, segala langkah pemerintah dalam pembangunan tentunya akan efektif apabila didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Untuk itu, saya ingin mengundang sivitas akademika termasuk dari kampus ITS untuk terus-menerus mendukung upaya membangun Indonesia menjadi negara yang adil dan makmur. Saya sangat yakin bahwa ITS sebagai suatu kampus yang memiliki peranan sejarah dan kekinian yang penting, memiliki peran dalam mendorong, membangun, menciptakan berbagai inovasi teknologi. Inovasi seperti yang saya telah sampaikan di berbagai belahan dunia merupakan kunci yang sangat penting bagi negara untuk mengakselerasikan produktivitas dan menciptakan nilai tambah ekonomi
yang berkualitas. Saya ingin agar inovasi yang dapat diciptakan di kampus ITS dapat bermanfaat besar bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Pemerintah juga berupaya untuk menciptakan iklim yang mendukung pengembangan dan pengaplikasian inovasi teknologi. Berbagai langkah diambil seperti reposisi lembaga pendidikan dan lembaga riset negara, pengembangan wahana interaksi serta kolaborasi antara industri penelitian dan akademisi dengan para peneliti, serta penataan hukum yang mengarah pada riset dan inovasi. Saya sangat berharap dalam usia yang melebihi setengah abad, kiranya Institut Teknologi Surabaya dapat terus mempertahankan dan meningkatkan reputasinya di dunia internasional. Pencapaian tersebut hendaknya juga dapat mengacu pada ITS sebagai suatu institusi yang mampu untuk terus berkarya dan berkontribusi lebih banyak lagi bagi kemajuan teknologi di Indonesia. Demikianlah yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang berharga kali ini. Sekali lagi saya ingin menekankan bahwa pemerintah memiliki komitmen untuk terus meningkatkan perbaikan kondisi ekonomi dan sosial melalui terciptanya pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan serta berkeadilan. Tantangan yang kita hadapi tidaklah mudah. Untuk itu penting bagi kita untuk saling melakukan sinergi, bersatu, bekerja nyata, memberikan kontribusi yang terbaik bagi negara Indonesia. Di kota Surabaya inilah dan pada tanggal 10 November ini, seorang pahlawan telah mengorbankan jiwanya untuk mendukung tercapainya cita-cita Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat secara penuh. Pengorbanan Bung Tomo sebagai salah satu sosok pahlawan nasional terus menginspirasi kita semua untuk mengikuti jejaknya, yakni jejak untuk terus mau dan mampu berjuang demi negara Indonesia tanpa pamrih. Bung Tomo memberikan contoh bagaimana menuangkan dan mengekspresikan kecintaannya pada negeri ini dengan suatu kerja yang nyata dan pengorbanan. Kita semua pada hari ini wajib mengikuti jejak beliau untuk terus berjuang mewujudkan cita Indonesia yang merdeka, yaitu suatu negara